Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang tuas. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang berbagai jenis pesawat sederhana. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang tuas dan tentang keseimbangan pada tuas. Baiklah, yang pertama, seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa tuas ada 3 golongan. Golongan ini berdasarkan letak dari titik tumpunya. Tuas golongan pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contoh benda-benda yang menggunakan prinsip tuas pertama adalah gunting, martil, tang, dan lain sebagainya. Kemudian, ada pula tuas golongan kedua, yaitu di mana titik tumpu berada di paling ujung dan beban yang berada di tengah. Contoh benda yang menggunakan prinsip tuas golongan kedua adalah gerobak, handle rem, dan pembuka tutup botol. Kemudian tuas jenis ketiga atau golongan ketiga adalah kuasa yang berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh bendanya adalah cangkul, sekop, stapler, dan pinset. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai keseimbangan pada tuas. Keseimbangan pada tuas sangat bergantung pada besar dan kedudukan beban dan kuasa terhadap titik tumpunya. Dapat kamu lihat pada gambar. Di sini ada sistem dari tuas, di mana titik tumpu yang berada di tengah, kemudian terdapat beban dan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan beban itu disebut sebagai lengan beban, dan jarak antara kuasa dengan sampai titik tumpu disebut sebagai lengan kuasa. Keseimbangan pada tuas dirumuskan sebagai kiri sama dengan kanan, atau beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Kita langsung saja mengambil contoh soal mengenai keseimbangan tuas. Perhatikan pada gambar. Di sini terdapat seseorang yang ingin mengangkat batu dengan menggunakan tuas. Dapat kamu lihat beban diketahui sebesar 360 Newton. Jarak antara beban hingga titik tumpu adalah 20 cm. Jarak antara orang sebagai kuasa sampai titik tumpu adalah 180 cm. Tentukan besar gaya atau besar kuasa yang diperlukan oleh orang tersebut. Oke, kita sudah mendapatkan yang pertama beban 360 Newton, lengan beban 20 cm, dan lengan kuasa 180 cm. Maka, besar kuasa yang dibutuhkan adalah F dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Kuasa dikali 180 sama dengan 360 dikali 20. Sehingga didapatkan besar kuasa yang dibutuhkan adalah 40 Newton. Ini adalah soal dasar dari prinsip tuas atau pengungkit. Kemudian kita coba soal level lanjutannya. Soal yang kedua termasuk soal yang cukup sulit. Perhatikan gambar. Di sini diketahui sebuah tuas disusun seperti pada gambar berikut. Bebannya sebesar 500 Newton, lengan beban sebesar 30 cm, kuasanya 100 Newton, dan lengan kuasa tidak diketahui. Jika titik tumpu kemudian digeser 10 cm mendekati kuasa, yang artinya titik tumpu akan menjauhi beban sejauh 10 cm, maka yang harus dilakukan agar terjadi keseimbangan adalah A. Kuasa digeser 50 cm, B. Kuasa digeser 40 cm, C. Kuasa digeser 60 cm menjauhi tumpu, D. Kuasa digeser 30 cm menjauhi tumpu. Oke, sekarang kita coba lihat kembali. Ini adalah gambarnya. Diketahui beban 500 Newton, kuasa 100 Newton,
lengan beban 30 cm, dan lengan kuasa tidak diketahui. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, kita harus mencari dulu step 1 besar lengan kuasa dalam posisi awal. Artinya, lengan kuasa dalam posisi seperti gambar ini sebelum titik tumpu digeser. Rumusnya, W dikali LB sama dengan F dikali lengan kuasa. Sehingga didapatkan besar lengan kuasa adalah 150 cm. Step kedua, besar LK atau lengan kuasa setelah titik tumpu digeser. Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. 500 dikali, lengan beban tadi pada soal diketahui digeser sejauh 10 cm menjauhi beban, maka lengan beban akan bertambah 10 cm, sehingga lengan bebannya menjadi 40 cm. Kemudian kuasanya tetap dan lengan kuasa yang kita cari. Setelah dihitung, didapatkan lengan kuasa sebesar 200 cm. Selisih lengan kuasa awal dan setelah digeser adalah 200 dikurang 150 sama dengan 50 cm. Namun ini adalah angka dari posisi awal. Karena lengan beban bertambah 10 cm, maka lengan kuasa pun akan bertambah 10 cm. Sehingga perubahan kita tambahkan kembali dengan 10 cm menjadi 60 cm. Nah, demikianlah materi tentang tuas pada kali ini. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya silahkan kamu kerjakan soal yang telah saya berikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.